Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harum Herudin dari program studi agribisnis semester 7. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai segmentasi, targeting, dan positioning dari mata kuliah pemasaran strategi. A. Strategi pemasaran berdasarkan sasaran pasar. Kotler dan Keller mencatat 3 strategi pemasaran berdasarkan ada tidaknya pasar sasaran. Yang pertama, pemasaran massal. Dalam praktek pemasaran demikian, penjual, pemproduksi produk secara massal mempromosikan produk secara massal. Hanya ada satu jenis produk untuk seluruh pasar beraneka ragam, tidak dipikirkan dalam praktek ini. Perusahaan memperlakukan pasar sebagai sesuatu yang homogen. 2. Pemasaran variasi produk. Di sini, perusahaan memproduksi 2 atau lebih varian produk yang berbeda dalam hal fitur, gaya, kualitas, model, harga, dan lain-lain. Dasar pemikirannya adalah pembeli memiliki selera yang berbeda-beda sehingga perlu disediakan banyak variasi produk yang ditawarkan ke dalam pasar. 3. Pemasaran bersasaran. Di sini perusahaan mengidentifikasi segmen-segmen pasar, memilih segmen untuk dilayani, kemudian membuat produk untuk segmen yang dilayani tersebut. B. Manfaat pemasaran bersasaran. Dengan pemasaran bersasaran, keuntungan yang dapat dinikmati perusahaan yang pertama, alokasi sumber daya pemasaran yang lebih efisien karena perusahaan dapat memilih pasar yang lebih menarik. 2. Lebih memahami kebutuhan dan keinginan pasar. 3. Lebih memahami situasi persaingan. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan pasar tidak bisa atau tidak perlu disegmentasi. Yang pertama, ukuran pasar terlalu kecil. 2. Pasar amat sangat homogen. 3. Pasar amat sangat heterogen. 4. Pemakaian berat menempati proporsi terbesar dari pasar dan hanya segmen inilah yang relevan sebagai pasar sasaran. Dan yang kelima, sebuah merek sudah dominan di dalam pasar. C. Tahap-tahap pemasaran bersasaran. Ada 3 langkah utama pelaksanaan pemasaran bersasaran, yaitu segmentasi pasar, pemilihan pasar sasaran, dan penentuan posisi merek. Setiap langkah dirinci ke dalam 2 langkah, sehingga secara keseluruhan pemasaran memiliki 6 langkah. D. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses mengelompokkan pasar ke dalam segmen yang berbeda-beda. Segmen pasar adalah sekelompok pembeli yang memberikan respon yang sama terhadap aktivitas pemasaran tertentu. 1. Pemilihan variabel segmentasi. Sejauh ini ada 4 variabel utama yang digunakan, yaitu demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. 2. Pengembangan profil segmen. Setelah melakukan segmentasi, diperolehlah segmen-segmen pasar. Proses segmentasi tidak berhenti sampai di situ saja. Pemasar perlu mengembangkan profil atau sifat-sifat setiap segmen, sehingga perusahaan dapat mendesain strategi pemasaran yang sesuai dengan segmen sasaran. E. Menentukan pasar sasaran. Sebelum mengambil keputusan, perusahaan perlu mengevaluasi setiap segmen terlebih dahulu. Setelah itu, barulah diambil keputusan tentang segmen mana yang dijadikan sebagai pasar sasaran. 1. Mengevaluasi segmen pasar. 2. Ukuran dan pertumbuhan segmen. 3. Memilih segmen pasar. F. Penentuan posisi merek atau brand positioning. Posisi merek adalah tempat produk yang berbeda, jelas, dan bernilai lebih secara relatif dibanding pesaing di benak konsumen. Dapat juga dikatakan sebagai cara konsumen mendefinisikan produk pada atribut-atribut penting apabila dibandingkan secara relatif dengan produk pesaing. Penentuan posisi merek adalah proses menciptakan posisi produk. G. Diferensiasi dan positioning. Berdasarkan banyaknya sumber diferensiasi serta besarnya setiap diferensiasi, Boston Consulting Group membedakan industri ke dalam 4 golongan. Yang pertama, volume industri. 2. Stalemate industry. 3. Fragmented industry. Dan keempat, specialized industry. Diferensiasi produk terbagi menjadi 4. Yang pertama, diferensiasi produk utama. 2. Diferensiasi personil. 3. Diferensiasi saluran. Dan yang keempat, diferensiasi image. Syarat-syarat diferensiasi. Yang pertama, important different itu bernilai bagi konsumen. 2. Distinctive different itu belum ada selama ini. 3. Superior different itu memberikan kelebihan produk dari produk pesaing. 4. Communicable different itu dapat dikomunikasikan dan diamati oleh konsumen. 5. Primitive sulit ditiru oleh pesaing. 6. Affordable, pembeli dapat membayar harga dengan adanya different itu. 7. Profitable, perusahaan akan untung kalau memperkenalkan different itu. Diferensiasi dan positioning. Dalam menetapkan posisi produk terdapat 3 langkah, yaitu pertama, mengidentifikasi seperangkat keunggulan kompetitif yang mungkin sebagai dasar untuk membangun suatu posisi. 2. Memilih keunggulan kompetitif yang tepat.
3. Mengomunikasikan posisi yang dipilih ke pasar. Yang terakhir itu ada beberapa strategi dalam mewujudkan positioning. Yang pertama, atribut positioning. 2. Benefit positioning. 3. Use atau application positioning. 4. User positioning. 5. Competitor positioning. 6. Produk kategori positioning. Dan 7. Quality atau price positioning. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.